Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini, yaitu di kelompok kita yang beranggotakan saya Muhammad Ainuddin Aziz, kemudian Rois dan Galih. Pada video ini kita akan membahas pembelajaran tentang materi teks cerpen. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, kita awali dulu dengan pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan kisah fiksi dalam alur yang singkat. Cerpen biasanya berfokus pada satu konflik utama dan memiliki jumlah kata yang terbatas, yaitu sekitar 1.000 hingga 10.000 kata. Cerpen mengajak pembaca untuk menikmati cerita yang singkat namun memiliki pesan yang kuat. Adapun sejarah cerpen, yaitu cerpen telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga sekarang. Pada awalnya cerpen muncul dalam bentuk cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cerpen mulai ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku, majalah, hingga media online. Perkembangan cerpen juga dipengaruhi oleh berbagai budaya dan tradisi di berbagai belahan dunia. Kemudian setelah pengertian dari cerpen, yaitu struktur cerpen. Cerpen memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu abstrak. Artinya pembagian ini memperkenalkan latar, tokoh, dan situasi awal cerita. Pendahuluan atau abstrak bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran awal tentang cerita. Yang kedua yaitu pengembangan atau orientasi. Pada bagian ini, konflik atau peristiwa dalam cerita mulai berkembang. Penulis mulai mengeksplorasi hubungan antar tokoh dan mengembangkan alur cerita. Yang ketiga yaitu klimaks. Bagian puncak dari cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Ini adalah bagian yang paling menegangkan dan menentukan arah akhir cerita. Yang keempat yaitu resolusi atau penurunan. Konflik mulai menemukan penyelesaiannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai mengarah pada akhir cerita. Yang kelima yaitu koda. Bagian ini adalah akhir dari cerita yang memberikan penyelesaian atau kesimpulan. Koda biasanya memberikan jawaban atas konflik yang terjadi dan meninggalkan kesan bagi pembaca. Yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik dari cerpen. Dalam sebuah cerpen terdapat beberapa unsur intrinsik yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam cerpen. Tema menggambarkan pesan atau makna yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita. Penokohan adalah cara menulis menggambarkan karakter tersebut, baik melalui dialog, tindakan, maupun deskripsi fisik. Tokoh dapat dibedakan menjadi protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir. Alur dapat bersifat maju, mundur, atau campuran. Alur maju menceritakan peristiwa secara kronologis. Alur mundur mengungkapkan peristiwa dari akhir ke awal. Dan alur campuran menggabungkan keduanya. Yang keempat yaitu latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar dapat berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar memberikan konteks bagi cerita dan membantu pembaca memahami situasi dalam cerita. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif dari mana cerita disampaikan. Sudut pandang dapat berupa sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata kamu. Dan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia atau mereka. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara menulis menggunakan bahasa dalam ceritanya. Gaya bahasa dapat mencakup diksi, majas, dan struktur kalimat. Gaya bahasa yang baik akan membuat cerita lebih menarik dan hidup. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat seringkali tersirat dalam cerita dan mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari cerita tersebut. Kemudian yaitu unsur ekstrinsik.
Selain unsur intrinsik, cerpen juga dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik, seperti latar belakang penulis, kondisi sosial dan budaya saat cerpen ditulis, serta pengalaman pribadi penulis. Unsur ekstrinsik ini dapat memberikan pengaruh terhadap tema dan alur cerita dalam cerpen. Mengetahui unsur ekstrinsik dapat membantu pembaca memahami konteks dan makna yang lebih dalam dari sebuah cerpen. Selanjutnya yaitu contoh analisis cerpen. Sekarang mari kita lihat contoh analisis cerpen. Misalnya kita mengambil cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih. Yang pertama, tema dari cerpen itu. Tema dari cerpen ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Bawang Putih adalah tokoh protagonis yang baik hati dan rajin, sedangkan Bawang Merah adalah tokoh antagonis yang iri dan jahat. Penulis menggambarkan karakter-karakter ini dengan jelas melalui tindakan dan dialog mereka. Yang ketiga yaitu alur. Alur cerita ini bersifat maju, mulai dari kehidupan sehari-hari Bawang Putih dan Bawang Merah hingga konflik dan penyelesaian. Cerita dimulai dengan mengenalkan tokoh dan latar, kemudian berkembang dengan konflik antara Bawang Putih dan Bawang Merah, mencapai klimaks saat Bawang Putih mendapatkan hadiah dari ikan ajaib, dan berakhir dengan penyelesaian di mana kebaikan Bawang Putih diakui. Yang keempat yaitu latar. Latar cerita ini adalah di sebuah desa dan waktu yang tidak ditentukan secara spesifik. Latar tempat dan suasana memberikan gambaran kehidupan pedesaan yang sederhana dan tenang. Yang kelima yaitu sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Narator menceritakan peristiwa dari sudut pandang di luar cerita, sehingga pembaca dapat melihat keseluruhan peristiwa dengan lebih jelas. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Penulis menggunakan diksi yang sesuai dengan latar dan tokoh dalam cerita. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat dari cerita ini adalah untuk selalu berbuat baik dan tidak iri hati terhadap orang lain. Pesan moral ini disampaikan melalui pengalaman dan tindakan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, setelah memahami contoh analisis dari cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih yang tadi, agar lebih paham, sekarang kita akan berlatih menganalisis cerpen lain. Ambil sebuah cerpen yang kalian sukai atau yang telah kalian baca. Analisislah cerpen tersebut berdasarkan unsur-unsur yang telah kita bahas tadi. Tuliskan tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat dari cerpen tersebut. Setelah selesai, diskusikan hasil analisis kalian dengan teman-teman atau guru kalian. Diskusi ini akan membantu kalian mendapatkan perspektif yang berbeda dan memperdalam pemahaman kalian tentang analisis cerpen. Itulah pembahasan atau pembelajaran teks cerpen dari kelompok kami. Yang kemudian yaitu kesimpulan atau penutup. Demikianlah pembahasan kita tentang teks cerpen. Kita telah mempelajari pengertian cerpen, sejarah dan berkembangnya, struktur, unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta contoh analisis cerpen. Kita juga telah melakukan latihan analisis cerpen untuk memperdalam pemahaman kita. Semoga kita bisa lebih memahami apa itu cerpen dan bagaimana cara menganalisisnya. Jangan lupa untuk selalu membaca dan menganalisis cerpen-cerpen lainnya untuk memperdalam pemahaman kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think it's easy?